Hai, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman. Ini take video masih di subuh hari ya. Aku udah buka pintu dan sekarang aku tuh mau masak air teman-teman. Nah teman-teman, hari ini apa nih kegiatannya? Kalau aku nggak ada ya teman-teman ya. Seperti ini bolak-balik ke dapur, ke dalam, ke dapur, ke dalam. Lanjut, ini aku mau masak nasi ayam dulu teman-teman. Nah nasi ayam ini udah mau habis ya, jadi sekali masak hari ini palingan ditambah besok udah habis, jadi kudu beli lagi. Tapi aku tuh belum ke pasar. Nah rencananya hari Minggu tuh aku mau ke pasar, mau food prep juga, jadi sekalian mau cari beras buat ayam dan eh cari tambahannya gitu ya teman-teman, kayak BR, kayak dedak gitu teman-teman. Ini aku mau bikin kopi, tapi sebelumnya aku mau bikin air kayu manis. Nah aku tuh kadang kalau bikin teh bisa kayak teh kayu manis gini teman-teman, tapi nggak pakai gula, nggak pakai apa-apa ya. Terus kadang juga teh ketumbar gitu teman-teman. Nah aku tuh taunya tuh seperti itu tuh bagus diminum ya untuk kesehatan. Aku nggak ngopi juga, kadang-kadang aku bisa ngeteh juga tapi tetap teh tawar ya, nggak tahu kenapa, cuma menjaga aja gitu ya teman-teman. Nah ini kopi untuk Pak Su dan Mama seperti biasa setiap pagi. Kalau Mama dan Pak Su itu wajib ngopi ya. Kalau anak-anak nggak terbiasa minum teh. Jadi kalau pagi-pagi itu ya minum air putih aja teman-teman. Lanjut, ini aku mau ngerendamin ayam karena hari ini Jumat. Jadinya semua orang ada di rumah, jadi aku masaknya agak banyak gitu ya. Aku masak ayam itu 3 porsi masak karena dari pagi sampai malam tuh semuanya bakal makan di rumah. Terus ini untuk piring-piring yang udah kering mau aku masukin dulu ke dalam lemari supaya nanti kalau aku mau cuci piring tuh enak ya buat nirisin lagi di rak piring yang tempat irisan itu teman-teman. Nah ini boxnya sudah mulai banyak karena kulkas memang sudah mulai kosong. Nanti setelah food prep ini bakalan kosong lagi nih lemarinya karena kotak-kotaknya bakalan dipakai lagi buat nempatin ikan dan sayuran teman-teman. Lanjut, ini aku masak nasi. Sebenarnya ada masih nasi yang sisaan kemarin ya, ada di kulkas, aku masukin ke kulkas. Tapi kalau aku nggak masak ini bakalan kurang. Jadi aku masak tapi nggak banyak teman-teman, cuma 2 kaleng susu aja. Nah ini nasinya udah mateng, selesai aronanya. Aku mau masukin ke dalam dandang. Ini aku pakai dandang yang gede. Aku masak sekaligus buat sampai malam nanti, jadi udah nggak repot lagi ya, karena biar bagaimanapun juga ada kegiatan lain juga yang harus aku kerjakan di rumah selain masak ya teman-teman. Terus ini tempat magicom Mama aku rendam dulu karena nasi Mama lagi dimasak. Aku juga cuci ayamnya. Nah ini ayamnya udah mulai bisa dipisah-pisah gitu ya. Aku cuci dulu, terus nanti mau aku rebus seperti biasa. Sebelum masak ayam aku rebus dulu. Aronan nasi Mama udah mateng, aku pindahin dulu ke dalam wadah magicomnya. Kalau punya Mama nih masaknya di magicom ya teman-teman. Kalau aku tuh dikukus aja karena lebih cocok aja rasanya gitu kalau dikukus. Lanjut, ini nasinya mau aku pindah ke tungku yang sebelah sini karena tungku sebelah sana mau aku pakai buat ngerebus ayamnya. Hari ini aku masak sayur gambas teman-teman. Nah ini kemarin itu aku beli per kilonya 12.000 kalau nggak salah. Ini mau aku masak semua karena anak-anak suka banget sama sayur ini. Cuma sayangnya aku tuh nggak punya sohun ya. Biasanya kalau masak ini nih bumbunya kayak bumbu sop gitu, terus dikasih sohun, anak-anak bakalan banyak banget makannya teman-teman. Dan kadang-kadang tuh bisa digadoin gitu, dimakan sayurnya aja nggak pakai nasi. Makanya kalau aku bikin sayur ini aku usahakan banyak karena lagian kan ini masaknya juga sampai sore ya, jadi aku masak aja semuanya sebanyak 1 kilo. Terus ini aku kupas-kupas dulu. Nah kalau aku tuh ngupasnya kayak gini teman-teman, aku buang dulu yang kayak durinya itu. Terus untuk kulitnya cuma aku
dikikis gitu ya, karena kalau dibuang semua bakalan lembek dan benyek banget kalau dimasak. Nasinya udah selesai nih teman-teman, waktunya untuk dibalik tapi belum mateng ya. Nah ini sekalian aku mau panasin nasi-nasi yang dari kulkas ya. Ini ada 2 box banyak banget, mau aku panasin sekalian. Jadi ini aku kukus lagi kurang lebih 20 menit supaya panasnya sampai ke dalam gitu teman-teman. Sekarang aku lebih suka masak di dandang yang gede ini teman-teman, supaya apa? Supaya kalau mau ngaduknya itu lebih leluasa gitu ya. Terus ini ayamnya udah mendidih airnya. Nah ini aku hati-hati banget kalau buang air panas di wastafel ya teman-teman, karena kan biar bagaimanapun juga kalau kata orang-orang tua dulu pamali aja gitu ya. Jadi aku tuh kuisi dulu sama air dingin, jadi agak-agak hangat gitu baru deh aku berani buang ke wastafel teman-teman. Lebih menjaga aja ya, yang namanya makhluk halus itu kan katanya di wastafel itu tempat bermainnya gitu teman-teman. Jadi ya kita permisi aja deh supaya kehidupan kita lebih seimbang gitu aja kalau menurut aku. Lanjut, ini aku mau potong-potong dulu gambasnya. Aku potongnya random aja teman-teman, karena ini mau aku masak pakai berkuah gitu. Cuma ini nggak ada temennya ya teman-teman. Biasanya tuh kalau gambas itu ya enaknya kalau pakai waluh gitu ya, apa tuh namanya, labu kuning gitu ya, atau pakai jagung. Nah ini aku nggak ada tambahan apapun teman-teman. Lanjut, ini kalau bumbunya tuh aku pakai bawang merah, bawang putih, nanti ditumis, terus nanti baru dimasukin merica belakangan gitu ya. Nah ini airnya mau aku didihkan dulu, sementara di wajan sebelah aku mau tumis-tumis 2 bawangnya. Setelah matang baru aku masukin ke dalam air yang mendidih tadi teman-teman. Nah ini airnya memang juga udah mendidih juga, udah aku masukin 2 bawangnya, terus aku didihkan lagi, nanti baru aku masukin gambasnya teman-teman. Lanjut, ini aku mau bikin bumbu buat ayam. Aku tuh masih ada bumbu jadi ya, untuk bawang merah, bawang putih dan cabai, cuma aku tambahkan kunyit sama jahe, terus diulek gitu, karena yang belum diulek kan cuma jahe sama kunyitnya aja ya teman-teman. Nah ini aku tumis dulu, aku tumis bawangnya, terus aku masukin jahe dan kunyit yang udah aku ulek tadi teman-teman. Apinya aku kecilin karena aku mau masukin bawang merah, bawang putih dan juga cabai yang bumbu jadi itu teman-teman. Kalau apinya besar pada saat aku masukin bumbu yang udah jadi itu takutnya hangus ya. Nah ini untuk takarannya aku pakai ilmu kira-kira aja teman-teman, sekira nanti kurang biar bisa ditambah lagi. Itu enaknya kalau bumbu jadinya tuh terpisah-pisah gini ya teman-teman, bawang merah, bawang putih dan cabenya tuh dipisah gitu. Jadi kalau nanti kurang cabai ya tinggal tambah cabai, kalau kurang bawang tinggal tambah bawang gitu aja teman-teman. Lebih simpel sih kalau menurut aku. Ayamnya udah masuk, setelah aku aduk-aduk aku kasih air asam jawa, terus aku kasih air juga. Sebenarnya masak merah itu nggak pakai air teman-teman, tapi pakai minyak, tapi aku nggak pede aja, takutnya kalau nggak mateng, jadi aku kasih air terus aku keringkan lagi airnya gitu. Untuk sayurnya nih, ini airnya udah mendidih, aku masukin sayurnya sambil aku aduk-aduk. Nggak lupa dikasih penyedap-penyedap duniawinya teman-teman. Aku pakai penyedap rasa ayam, terus aku pakai garam juga. Terus kalau untuk sayurnya tuh aku pakai gula pasir sedikit aja teman-teman, untuk nambah gurihnya aja. Tapi kalau untuk ayamnya itu aku pakai gula merah. Nah ini gula merah yang udah aku cairkan ya teman-teman. Kemarin itu gula merahnya kan banyak sampahnya, jadi aku cairkan beberapa biji gitu. Airnya sedikit aja, jadi kental gitu teman-teman, jadi kayak saus gitu ya.
Jadi enak kalau misalnya aku tuh mau masak atau mau bikinan apa gitu, kalau pakai gula merah aku tinggal tuang aja teman-teman. Nah ini ayamnya sudah masak, sayurnya juga udah masak. Untuk ayamnya aku bagi dua, yang di mangkok kecil itu untuk makan pagi, terus untuk yang di mangkok besarnya ini untuk makan siang sampai sore teman-teman. Alhamdulillah ini cukup ya. Dan bahkan lebih nih teman-teman, alhamdulillah. Alhamdulillah nih teman-teman, masakan aku udah siap. Nah ini aku masukin sayurnya sedikit ke mangkok kecil supaya yang dipancing gak diaduk-aduk ya. Lanjut, kemarin itu kan mama ada bikin bubur kacang hijau. Nah ini bubur kacang hijaunya tuh kemarin nyisa, aku masukin ke dalam kulkas supaya nggak bolak-balik dipanasin, dan pagi ini baru mau aku panasin. Aku tambah air sedikit karena terlalu terlalu kental gitu dimasukin ke kulkas. Jadi ini aku kasih air sedikit aja supaya sekedar untuk pengencer gitu teman-teman. Alhamdulillah ini udah mendidih, udah nggak perlu ditambah yang lainnya karena rasanya juga udah manis. Lanjut, aku mau sarapan bubur kacang hijau nih teman-teman. Udah panas, sarapan yang hangat-hangat buat ngisi perut ya, karena aku tuh memang belum sarapan apa-apa. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.